Oke ya, sebelumnya coba kita bahas tentang soal yang sebelumnya, yaitu diantaranya salah satunya 2 dalam kurung A tambah 2 pangkat 2 dikurang 3A dalam kurung 2A min 1 dikurang 4A tambah 3. Nah, sekarang coba lihat di sini. Kalau misalnya bentuk seperti ini kita pengen mencari hasil pemfaktorannya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menjabarkan semuanya. Nah, menjabarkannya gimana? Coba lihat di sini. Di sini adalah bentuk A tambah 2 pangkat 2. Berarti kita harus menghilangkan dulu nih pangkat 2-nya. Kemudian di sini ada lagi nih dikali A 2A min 1. Nah, biar gampang ya kita coba nih. Kita pisahkan satu persatu, yaitu pertama diantaranya adalah yang pertama 2 dalam kurung A tambah 2 pangkat 2. Nah, ini sama aja dengan hasil dari si 2. Nah, A tambah 2 pangkat 2 itu kan artinya A tambah 2 yang dikali dengan A tambah 2 juga kan. Yang nantinya hasilnya ini dikali ini, hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 4A tambah 4 ya, dengan cara perkalian pelangi sebelumnya ya. Nah, jangan lupa ini ada 2. Sehingga nanti kalau kita kali, hasilnya adalah 2A pangkat 2 ditambah, nah dikali lagi 2 kali 4, 8A dikali lagi 2 kali 4 tambah 8. Nah, dapat ya. Berarti 2A tambah 2 pangkat 2 itu adalah 2A pangkat 2 tambah 8A ditambah 8. Selanjutnya untuk yang 3A, kita buat dulu. 3A dalam kurung 2A min 1. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada min atau dikurang ya. Nah, bentuk yang seperti ini, yang dikurang ini, karena di sini tidak ada tanda pemisahnya di bagian sini ya, misalkan dipisah seperti ini nih. Nah, berarti tanda kurang ini kepunyaan si 3. Karena kepunyaan 3 itu artinya adalah si min 3. Maka kalau kita kali, min 3A dikali 2A. Min 3 kali 2, min 6. Tulis min 6. A dikali A. A pangkat 2. Lanjut ya. Min 3A dikali min 1. Min 3 kali min 1, min kali min plus. Berarti 3 kali 1 ya 3. Jangan lupa pakai A. Dapat ya, min 3A kali 2A min 1 sama dengan min 6A kuadrat tambah 3A. Selanjutnya apalagi? Nah, jadi nanti yang awalnya adalah 2A tambah 2 pangkat 2 dikurang 3A dalam kurung 2A min 1 dikurang 4A tambah 3, maka kita rubah dulu. Yang ini adalah yang tadi ya di atas ya, maka nanti hasilnya 2A kuadrat ditambah 8A ditambah 8. Nah, ini sudah dirubah. Selanjutnya dikurang 3A. Dikurang 3A dapatnya apa tadi? Yaitu min 6A pangkat 2 ditambah 3A. Lanjut. Nah, sisanya tinggal dikurang 4A tambah 3. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu. Yang mana yang suku-suku sejenisnya? 2A kuadrat kita pasangkan dengan yang ada kuadrat lagi apa? Min 6A. Tulis min 6A kuadrat. Lanjut, ada lagi nggak yang ada kuadratnya? Tidak ada. Lanjut ke yang berikutnya yaitu 8A. Berarti kita buat dulu tambah 8A. Nah, 8A di sini ada lagi nggak yang sama suku sejenisnya, yaitu yang memiliki variabel A aja. Yang memiliki variabel A aja itu adalah 8A, 3A dan min 4. Kita tulis 3 plus 3A dan apa nih? Min 4. Min 4A. Ada lagi nggak? Tidak ada ya. Selanjutnya apa lagi? Setelah kesini kita kesini ya. Apa nih? Konstata yaitu 8. Kita tulis plus 8. Ada lagi nggak yang sesama konstata? Oh, ada, yaitu plus 3. Maka nanti hasilnya 2 dikurang 6 min 4A kuadrat. Nah, kita buat dulu nih. 8A tambah 3, 11. 11 dikurang 4, 7. Maka plus 7A. Lanjut, apalagi? 8 tambah 3, 11. Nah, dapatlah di sini. Nah, biar nggak bingung, cobalah karena di sini variabelnya A, biar gampang coba kita rubah menjadi X ya. Jadi nanti min 4X pangkat 2 ditambah 7X tambah 11. Kita buat dalam bentuk yang kemarin apa?
AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya berapa di sini? A-nya adalah min 4. B-nya berapa? B-nya adalah 7. C-nya berapa? C-nya adalah 11. Maka nanti kalau misalnya kita cari, berapa coba nih hasilnya nih? Nah, di sini apa? A-nya ternyata tidak sama dengan 1. Maka nantinya kalau A-nya tidak sama dengan 1, kita buat perkalian antara kotak dengan segitiga, itu hasilnya adalah nilai A dikali dengan si C. A kali C, min 4 dikali 11, berapa? Min 44. Nah, apalagi nih? Kotak ditambah segitiga, hasilnya adalah si B. B-nya berapa? 7. Nah, sekarang pertanyaannya, perkalian berapa aja yang bisa menghasilkan min 44? Bisa 22 kali 2, ya kan? Bisa 11 dikali 4, ya kan? Nah, coba lihat di sini. Di antara dua ini yang bisa memungkinkan kalau misalkan dijumlahkan hasilnya 7, yaitu 11 dengan 4. Nah, 11 dengan 4 gimana? Yaitu dengan cara 11 dikurang 4, hasilnya 7. Coba kita buktikan ya. 11 sama min 4. Berarti kalau misalkan di sini 11, di sini min 4. 11 dikali min 4, min 44. Berarti benar ya. Kita dapat ternyata adalah kotaknya itu adalah 11 dan segitiganya itu adalah min 4. Maka nantinya rumusnya apa tadi? Kalau misalkan A tidak sama dengan 1, rumusnya itu adalah AX ya ditambah kotak di dalam kurung AX ditambah segitiga. Jangan lupa dibagi dengan nilai si A. Maka nantinya A-nya berapa tadi? A-nya adalah min 4. Maka kita buat dulu. Buat di sini maka A-nya min 4 jadinya min 4X ya ditambah dalam kurung, jangan lupa kotaknya apa? Kotaknya adalah 11 ya. Kemudian dalam kurung lagi AX. Nah, A-nya berapa tadi? Min 4. X ditambah segitiganya apa? Segitiganya adalah min 4. Min 4. Nah, dibagi A-nya apa? Min 4. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, pasti ada nih yang diminta gimana kita caranya supaya min 4 itu habis dibagi. Berarti salah satu dari diantara dua ini harus kita apa coba? Harus kita faktorkan dalam bentuk distribusinya. Nah, masih ingat kan kalau misalkan kalau misalkan di sini ada 2 ditambah 4B, ini bisa kita keluarkan menjadi 2-nya di luar, 1 ditambah 2B, ya kan? Karena nanti 2 dikali 1 2, 2 dikali 2B adalah 4B. Sama halnya nih di antara dua ini. Nah, biar kelihatan coba lihat nih. Ada min 4 sama 11, ada nggak pembagiannya? Tidak bisa ya. 4 sama 11 tuh nggak ketemu pembagiannya. Min 4 sama min 4, oh ada nih. Berarti kalau misalnya kita buat, biar nggak bingung kita pisah dulu ya. Min 4X ditambah min 4. Ini kalau misalnya kita pisahkan, jadi nanti bentuknya min 4 ya, dalam kurung X ditambah 1. Ya enggak? Min 4 dikali X, min 4X. Min 4 dikali 1, min 4. Nah, jadi ini ya. Maka nantinya min 4X ditambah 11 ya. Nah, yang awalnya min 4X tambah min 4 kita rubah menjadi min 4 dalam kurung X tambah 1 per berapa tadi? Min 4. Nah, dari sini kira-kira ada nggak yang bisa kita bagi? Ada, min 4 sama min 4. Jadi kalau misalnya kita buat, ini kita bagi dengan ini sama-sama menghasilkan 1. Maka nanti hasilnya adalah min 4X tambah 11 ya, dikali X tambah 1. Dan inilah hasil dari pemfaktorannya si 2A tambah 2 kuadrat dikurang 3A dalam kurung lagi 2A min 1 dikurang 4A tambah 3. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Sehingga tadi yang tadinya awalnya itu dimintanya adalah 2 dalam kurung A ditambah 2
2 dalam pangkat 2 dikurang 3A. Nah, 2A dikurang 1 dikurang 4A ditambah 3 ya. Coba lihat di sini. Dia mintanya variabelnya adalah si A. Sedangkan tadi kita dapatnya hasilnya adalah min 4X tambah 11. Kemudian dikali lagi dengan X tambah 1. Nah, karena mintanya variabel A, kemudian tadi sebelumnya kita merubah ya. Merubah dari variabel A menjadi X. Nah, ini boleh kita rubah lagi dari X menjadi A, sehingga nanti jawabannya min 4A. Kemudian di sini A. Nah, boleh juga jawabannya seperti ini. Jadi nanti hasil pemfaktorannya itu adalah min 4A ya ditambah 11. Nah, dalam kurung A tambah 1. Dan inilah hasil dari jawabannya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan untuk soalnya itu bisa dibilang nggak ada bentuk konstantannya. Misalkan saja soal yang sebelumnya, yaitu di sini ada bentuk m kuadrat ditambah 3mn dikurang 18n pangkat 2. Kalau misalkan dilihat di sini ada n kuadrat ya, variabelnya ada 2 di sini. Bisa saja kita menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu dengan cara ax tambah bx tambah c. Nah, c di sini kan adalah suatu konstanta. Bolehlah kita buat n kuadrat itu dalam bentuk konstanta. Contohnya ya, misalkan ya. Nah, jadi nanti bentuknya kita buat seperti ini. Pertama, a-nya berapa di sini? Nah, biar lebih gampang kita rubah. Misalkan yang pengen kita rubah di sini, m-nya menjadi x. Jadi nanti bentuknya x pangkat 2 ditambah 3x n ya dikurang 18 n pangkat 2. Nah, berarti nanti bentuknya coba n sama n dan angka itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi nanti pertama di sini a-nya itu adalah pertama 1, b-nya itu adalah apa? B-nya yang selain nilai x apa? 3 dengan si n, ya kan? Apalagi c-nya itu adalah konstantanya apa nih semuanya? Ya adalah min 18n pangkat 2. Jadi gitu. Kita boleh saja memisalkan yang awalnya variabel menjadi suatu konstanta, karena kita pengen mencari yang bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka nantinya a-nya itu adalah variabel yang ada kuadratnya, b-nya itu adalah nilai selain nilai si x. Nah, di sini nilai yang selain nilai si x adalah 3 dengan n, maka b-nya 3n. C-nya adalah konstantanya. Karena n-nya tadi kita anggap sebagai konstanta, berarti 18n kuadrat ini semua adalah konstantanya. Nah, lanjut ya. Berarti nanti kita buat pertama kotak ditambah segitiga, itu hasilnya adalah 3n, sedangkan kotak dikali segitiga itu hasilnya adalah apa? C-nya min 18n pangkat 2. Nah, jangan lupa ya, karena a-nya sama dengan 1, maka perkalian antara kotak dengan segitiganya itu hasilnya C. Beda dengan yang sebelumnya, a-nya tidak sama dengan 1. Nah, jadi nanti bentuknya yang di sini coba lihat nih, perkalian berapa yang bisa menghasilkan min 18, tapi kalau di yang belakang hasilnya 3. Nah, coba lihat ya, perkalian yang bisa menghasilkan 18 yaitu adalah 6 dengan 3, apalagi 9 dengan 2, apalagi 18 dengan 1. Sekarang pertanyaannya, penjumlahan dari perkalian mana yang bisa menghasilkan 3? Yaitu ya pasti 3. Dengan cara apa? 6 dikurang 3. Kita buat dulu. Berarti kita buat di sini 6, di sini 6 dikurang 3 ya. Ditambah berarti min 3. Karena 6 dikurang 3 hasilnya 3. Tapi jangan lupa di sini n. Berarti harus kita kasih n. Kalau di sini n, di sini juga harus nilai n. Nah, biar bisa dikurang ya. Jadi nantinya 6n ditambah min 3n hasilnya 3n. Ini juga 6n dikali min 3n
6 kali min 3, min 18. N dikali N pangkat 2. Maka dapat ya, kotaknya itu adalah 6N dan segitiganya itu adalah min 3N. Maka langsung aja, jadi nanti hasilnya langsung X ditambah kotak kali X tambah segitiga. Nah, kotaknya apa? Kotaknya itu adalah 6N, berarti X tambah 6N dalam kurung X tambah segitiganya min 3N, min 3N. Nah, coba, berarti inilah hasilnya. Tapi jangan lupa, di sini mintanya apa? Mintanya di sini adalah variabelnya M. Nah, tadi awalnya variabel M kita rubah menjadi X, maka bisa kita rubah sebaliknya. Dari M menjadi X, X menjadi M. Maka di sini X-nya kita rubah menjadi M. M ditambah 6N dalam kurung. Nah, X-nya kita rubah menjadi M ditambah min 3N. Nah, jangan lupa plus ketemu min. Plus ketemu min hasilnya adalah min 3N. Nah, lanjut dengan M ditambah 6N, dan inilah hasilnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan bentuk aljabar. Sesuai dengan judulnya ya, kalau pecahan bentuk aljabar artinya ada suatu bentuk aljabar yang ada suatu bentuk pecahan yang dalam membilang atau menyebutnya di situ ada bentuk aljabar. Contohnya di sini kita buat ada bentuk 5/P, atau ada bentuk juga kita buat di sini ada 13N ditambah 12MN dan sebagainya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika dalam bentuk pecahan, nah pastinya itu apa coba? Ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian, dan pembagian. Sekarang pertama kali kalau misalkan ketemu pecahan apa coba? Nah, ingat tentang suatu pecahan pasti nggak jauh beda dengan apa? Menyederhanakan, ya kan? Contohnya saja kita buat di sini ada 50P Q, ya kan? Kemudian di sini ada per Q. 50 PQ dengan per Q. Ini apa coba? Ini kan sama aja dengan 50 dikali P dikali Q dibagi dengan nilai Q. Nah, berarti apa? Ini bisa kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut sama-sama dibagi Q. Jadi ini habis ya, sama-sama Q. Maka hasilnya adalah 50 P saja. Nah, itulah salah satu bentuk dalam menyederhanakan. Contohnya lagi coba, kalau misalnya kita buat di sini ada bentuk X kuadrat ya. Kemudian kita buat di sini min 7X ditambah 12. Nah, dibagi dengan coba misalkan kita buat di sini X dikurang 4. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita pengen menyederhanakannya? Kalau pengen menyederhanakannya, coba lihat di sini ada bentuk apa? Nah, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita coba jabarkan dulu ya. Pertama, X kuadrat dikurang 7X ditambah 12. Kita buat dalam bentuk AX tambah BX tambah C. Maka kita dapat A-nya di sini 1, B-nya sama dengan min 7, dan C-nya sama dengan 12. Nah, sekarang kita buat dulu perkalian berapa yang bisa menghasilkan 12. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah berapa? Min 7. Nah, perkalian 12 adalah 4 dikali 3, ya enggak? Tapi di sini plus 12 ya, tapi di sini min 7 ya. Nah, 4 kali 3 12 kan 12. 4 kali 3 sama dengan 12. Seandainya kita buat di sini 4 ditambah 3, kan hasilnya 7, bukan min 7. Biar jadi min 7 gimana? Kedua-duanya kita kasih nilai min. Ini juga kasih nilai min. Min 4 dikali min 3 12. Min 4 tambah min 3 adalah min 7. Maka kita dapat kotaknya itu adalah, kita buat dulu kotaknya itu min 4. Segitiganya adalah berapa? Segitiganya adalah min 3. Maka nanti bentuknya X ditambah kotaknya berapa? Min 4. Nah, lanjut
kali X. Segitiganya berapa? Min ditambah min 3 ya. Nah, plus ketemu min, ya min. Plus ketemu min, ya min. Nah, inilah hasilnya nih. Ya, untuk yang X kuadrat dikurang 7X tambah 12. Nah, tapi jangan lupa nih, apa coba? Di sini bentuk pecahannya tadi adalah X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 per X min 4. Nah, ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi nanti bentuknya X dikurang 4 ya, dikali X min 3. Nah, jangan lupa berapa tadi? X dikurang 4. Kira-kira ada tidak yang bisa kita bagi? Ada. X min 4 kita bagi dengan X min 4. Sama-sama menjadi nilai 1. Maka nanti hasilnya cukup menjadi X dikurang 3. Nah, jadi kira-kira cara menyederhanakan begitu ya. Cara menyederhanakan suatu pecahan itu artinya pertama kita harus cari pemfaktorannya ya. Nah, selanjutnya tentang penjumlahan. Nah, masih ingat kan tentang penjumlahan? Coba kalau misalkan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk pecahan, apa aja yang harus kita lakukan? Nah, apapun itu pecahannya, pertama kali yang harus kita harus lakukan adalah apa? Menyamakan penyebut. Dan ini adalah suatu yang pasti atau harus ketika kita melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan dalam pecahan. Jadi nantinya kalau misalkan kita buat ada bentuk soal, contohnya di sini ada 2x ditambah 3x. Apakah bisa kita jumlahkan? Bisa. Karena apa? Penyebutnya sama-sama x, berarti bisa kita satukan menjadi di sini x ya. 2 ditambah 3 atau sama dengan 5 per x. Nah, ini dalam kasus yang gampang ya. Coba kalau misalnya kita buat di sini ada bentuknya 2 per P ya. Kemudian di sini dikurang 3 per Q. Nah, P sama Q. Kira-kira gimana caranya? Kalau misalnya kita menyamakan penyebut, karena di sini sama-sama apa? Coba sama-sama bentuk aljabar. Kalau misalnya kita pengen menyamakan penyebutnya, tidak lain dan tidak bukan, caranya itu adalah dengan cara mengalikannya. Nah, coba kalau kita kalikan, berarti kan P kali Q, PQ. Nah, gimana caranya nanti penyebutnya itu adalah P dan Q? Kita buat dulu ya. Ada 2 per P di sini. Set dikurang ada 3 per Q. Nah, masih ingat kan cara ini kan? Pertama, P dikali berapa supaya hasilnya PQ? P kita harus kali dengan Q. Kalau dia penyebutnya dikali Q, pembilangnya juga kita kali dengan Q. Yang bawahnya ini sekarang di sini ya. Q dikali berapa supaya hasilnya PQ? Ya, Q kita kalikan dengan si P. Nah, penyebut yang bawah dikali P, yang atas juga harus kita kali P. Karena kalau misalkan kita bagi nih, hasilnya 1. P bagi P hasilnya 1. 3 per Q dikali 1 hasilnya tetap ini ya. Nah, jadi nanti kalau kita kalikan 2 dikali Q 2Q. Nah, dikurang 3 kali P 3P. Q kali P, P kali Q. Udah sama-sama nih, penyebutnya sama. Dan inilah salah satunya. Nah, jadi itu salah satu bentuknya pada saat terutama bentuk aljabar. Untuk menyamakan penyebutnya itu salah satunya adalah dengan cara mengalihkan penyebutnya. Nah, contohnya lagi, coba seandainya kita buat di sini ada bentuknya 5 per x kuadrat dikurang 2 per x. Coba lihat x kuadrat dengan x. Nah, bentuk seperti ini kan kalau misalnya kita pengen menyamakan penyebutnya, x pangkat 2 dikali x pangkat 3. Untuk pembesaran ya. Bisa aja kita buat seperti ini nih. Ini supaya hasilnya itu adalah sama-sama x pangkat 2. Kita buat dulu di sini 5 per x pangkat 2 dikurang 2 per x. Nah, sekarang x pangkat 2 dikali berapa supaya x pangkat 2? Ya kali 1 boleh juga. Kalau di atas kali di bawah kali 1, atas juga kali 1.
Nah, lanjut di sini. X dikali berapa supaya hasilnya X kuadrat dikali dengan X. Di bawahnya itu dikali X, maka di atasnya juga harus kita kali X. Maka nantinya kita buat dulu ya. 5 dikali 1 ya 5. Dikurang 2 dikali X ya 2X. Nah, jadi hasilnya 5 dikurang 2X per X pangkat 2. Inilah hasilnya. Jadi seperti itu caranya ya. Atau boleh juga ini kita kali ini cara yang lainnya ya. Boleh kita buat dalam bentuknya di sini tadi 5X pangkat 2. Kemudian di sini kurang dengan 2X karena pengen kita kali 2-2-2-nya. Hasilnya pasti kalau dikali berapa coba? X kuadrat dikali X. Ya pasti X pangkat 3. Jadi lanjut. Ini kali berapa supaya hasilnya X pangkat 3? Kali X, atasnya kali X. Kemudian lagi, ini dikali berapa supaya hasilnya X pangkat 3? X pangkat 2, di atasnya juga X pangkat 2. Maka nanti hasilnya 5X dikurang 2X pangkat 2. Nah, lihat di sini. 5X, 2X. Ini sama-sama mubazir nih punya X nih. Berarti X bisa kita keluarkan kan? Jadi nanti bentuknya ya X dalam kurung 5 dikurang 2X. Karena X dikali 5, 5X. X dikali min 2X, min 2X kuadrat per X pangkat 2. Nah, ini pangkat 3 nih ya. Dikalikan dengan X. Karena nanti X kali X pangkat 2 adalah X pangkat 3. Oh, sama-sama punya X. Bisalah kita coret ya. Maka nanti hasilnya sama dengan di atas, yaitu 5 dikurang 2X per X pangkat 2. Jadi caranya terserah yang mana aja ya. Nah, intinya kalau misalnya ada operasi hitung pecahan, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perkalian? Nah, kalau perkalian langsung aja ya. Perkalian namanya perkalian pecahan. Misalkan di sini ada 2P, ada Q dikali dengan 5X per Y. Oh, langsung aja. Yang pembilangan dikali pembilangan, penyebut dikali penyebut. Jadi nanti bentuknya 2P kali 5X, 2 kali 5, 10. Nah, saya tinggal si P sama si X per Q dikali Y. Tulislah Q dan Y. Dan itulah hasilnya. Itu untuk yang perkalian ya. Kalau pembagian gimana? Nah, pembagian gampangnya itu coba. Masih ingat kan? Misalkan di sini ada bentuk 2/3 dibagi dengan 3/5. Ini kan bisa kita balik ya. Jadi nanti 2/3 dikali 5/3. Caranya sama aja seperti itu. Jadi nanti bentuknya kalau misalkan kita buat soalnya 2P per X ya dibagi dengan, kita buat di sini contohnya adalah 7Y per X kuadrat. Maka nanti hasilnya 2P per X dikali, karena dikali kita balik menjadi X pangkat 2 per 7Y. Maka nanti hasilnya 2P dikali X kuadrat 2PX kuadrat per X dikali 7Y 7XY. Coba lihat di sini ada X ada X. Jadi bisa diapain coba? Bisa kita bagi. Ini kan berarti kan sama aja dengan begini ya. 2 dikali P dikali X. Nah, karena X kuadrat dikali X lagi per 7 dikali X dikali Y. Ada X sama X, kita bagi habis. Jadi nanti hasilnya adalah 2PX per 7Y. Inilah hasilnya.